Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan kurnia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah dengan suatu jemaah, itulah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan banyak-banyak kita berselawat, semoga Rasulullah juga nanti memberi kita syafaat di yaumil akhirat nanti. Itu yang kita harapkan. Nah, di sini kita tekankan saja masalah apa? Masalah agama ini mungkin kita sudah semua dah belajar. Yang namanya sholat, mungkin dari TK ada belajar. Puasa, zakat, haji, sudah kita belajar. Yang jarang kita pelajari tentang kenal diri dengan Allah. Apakah kita merasa sudah kenal dengan Allah? Ada orang berkata dulu, aku sudah kenal dengan Allah katanya. Contohnya apa? Saya dah tahu yang mencipta langit ini Allah. Tapi Allah jawab, kalau hanya sekedar itu, orang musyrik juga kenal, kata Allah. Nah, jadi kita ambil kesimpulan saja, kita wajib kenal dengan Allah. Untuk apa kita kenal Allah? Supaya kita merasa cinta dengan Allah. Kalau peribahasa orang Indonesia mengatakan apa? Tidak kenal maka tak cinta atau sayang. Jadi bagaimana supaya kita mencintai Allah? Tentu kita duluan kenal dengan Allah. Dalam orang apa? Dalam tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu katanya. Kalau dia mengartikan barang siapa yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Allah. Lalu kita tanya, mana duluan mengenal diri atau mengenal Allah? Kalau kita berdasarkan yang dikatakan tadi, siapa dulu yang kenal? Apakah kita mengenal diri kita dulu atau mengenal Allah? Kalau apa ya, masih ragu-ragu. Jadi jawabnya betul. Kalau berdasarkan bahasa Arab tadi, bahasa apa tuh? Orang-orang tasawuf itu sudah jelas kita mengenal Allah. Kenapa kita mengenal Allah? Siapa yang dulu kenal? Allah. Jadi yang mengenalkan diri kita dengan Allah itu Allah juga. Tanpa dikenal kita tak mungkin kenal dengan Allah. Sama kita berkenalan dengan manusia, kata contohnya. Diperkenalkan dia, dirinya mengenal. Saya alamatnya sini, nama saya si Udin, tinggalnya di Batu Panjang. Siapa yang pandai waktu itu yang tahu tentang nama dia? Si Udin dulu. Setelah itu baru dia mengajar kita. Oh, tinggalnya Batu Panjang. Dengan Allah itu juga. Dia yang lebih tahu. Jadi dia lebih kenal dulu. Setelah itu baru kita. Jadi sebetulnya kita itu siapa? Siapa bisa jawab? Kita itu siapa? Ya. Kita itu sebetulnya ucapan kita aja. Sebetulnya kita tidak ada sebetulnya. Dulu kamu tidak ada, kata Allah. Kamu mati, kata Allah ya. Lepas itu dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Sebenarnya kita tidak ada. Yang sebenarnya kita siapa? Sebenarnya kita ini kalau kita bahasa Indonesia kan, kita ini merupakan manifestasi dari Allah. Kalau dalam bahasa Arab disebut itu sebagai hujah Allah atau tanda keberadaan Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa diri kita tidak ada, kita tidak akan berlaku sombong, tak angkuh, tak mengaku hebat dan sebagainya. Ya, kita kalau kita tahu, kita tidak akan mengaku hebat. Itu pun ilmu yang kita miliki itu ilmu Allah. Kenapa? Allah telah janjikan. Apa kata Allah? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tak ada ilmu, tak ada ilmu kata Allah kecuali sedikit. Itu pun sedikit kasih Allah. Pada hakikatnya kita tak punya apa-apa. Baru Allah kasihkan dengan kita.
Ini sebagai gambaran supaya lebih mudah, jangan terlalu supaya lebih aktif suaranya. Tak mungkin saya bicara adalah bentuk pertanyaan yang lebih menarik sedikit. Ada pertanyaan tentang Allah itu? Coba dipertanya supaya agak hidup gitu. Dan selama ini bertanya kan tak ada yang apa ustaz dia bercakap gini ngomong entah hitam lah iya, merah tu ustaz iya, hijau tu ustaz iya, tak ada. Coba ada respon dua arah gitu supaya hidup suasana. Yang lain coba tanya dulu, muncul, jangan takut salah, jangan takut salah, biar kita salah lagi pada tidak pernah memperbaiki ya. Kita ni harus begitu, ada berani salah sanggup diperbaiki. Tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz. Kami ni tiap hari solat Pak Ustaz, puasa ni haji. Tapi kami kenal dengan Allah tu payah sekali nak kenal. Tak kenal je, main hantam-hantam je. Macam mana tu Ustaz? Oh gitu, maksudnya beribadah tu sekedar melaksanakan ibadah aja. Orang solat zuhur, solat asar, isya. Kita belum masih kata orang kali dulu apa ngambang gitu. Itu. Jadi kalau ibaratnya kita mau pergi ke katalah ke Jakarta, mencari si Udin nama Jakarta, kita tak tahu si Udin bisa lah, alamat tak tahu kemana nih, takut nanti orang lain yang ngaku si Udin itu ya. Umpama kita pergi kan itu, mana si Udin, awak berjumpa si Udin tak pernah berkomunikasi, si Udin tak pernah, tak tahu tu si Udin, bentuk si Udin tak tahu kan. Akhir orang sini ngaku akulah si Udin gitu. Jadi keliru lah rasa kita, tentu jawabnya keliru. Begitu dengan ibadah ini. Kalau kita tak kena, boleh saja iblis mengaku akulah Allah. Banyak deh. Aku. Kita tak tahu, oh iya, kita ikut juga dia. Jadi hendaklah kita kenal dengan Allah. Jadi bagaimana cara kita kenal Allah? Allah memperkenalkan dia. Allah memperkenalkan dia, akunya Allah. Diperkenalkan kita dengan apa? Itulah yang namanya risalah. Allah lewatnya Rasulullah. Ya, Rasul itu. Setelah Rasul itu menyampaikan kepada manusia risalah Allah. Kita tak bisa juga langsung dengan Allah. Kita harus lewat Rasulnya, lewat wakil-wakilnya atau ahli baitnya, baru kita bisa. Jadi kalau kita sendiri tak paham dengan ayat juga kita tak paham, yang tahu betul ayat suci ini cuma Rasulullah beserta ahli bait dia. Dengan dia kita belajar. Itu maksudnya. Jadi dengan mengenal itu kita bisa. Oh gitu Pak Ustaz. Gini lah maksudnya tak? Mungkin nak mengenal Allah tu nak pakai ilmu lah tak? Iyalah pula. Sedangkan kita ibaratkan kita bikin air kopi kata orang tu ada punya ilmu. Kalau terlalu banyak gula, manis kemanisan luar biasa. Kalau seandainya banyak kopi juga pahit dia. Kalau banyak air cair dia tawar lagi. Tentulah dasar punya ilmu. Mana ilmunya? Inilah Al-Quran. Mana lagi? Itu yang Al-Quran dan sunnah Nabi-nya. Sunnah Nabi itulah para ahli bait Nabi. Dia yang bisa menafsirkan ayat ini. Kita ikut dia, kita tak bisa pula memandai-mandai atau membuat pandai juga tidak bisa, atau ngarang-ngarang. Kadang-kadang orang banyak juga mengarang, tak dapat akal di karang-karang agama itu. Ini yang sangat berbahaya. Agama tidak boleh dikarang-karang. Sama contohnya yang nama iblis. Waktu dia diperintah, hai iblis sujudlah kamu dengan Adam. Dia tak mau, dia sujud menghadap. Ya Allah, aku mau sujud kepada engkau yang lebih hebat yang daripada engkau yang perintah itu aku sujud. Tapi satu ya aku minta, jangan sujud menghadap. Tak bisa. Allah jawab itu, aku menyuruh engkau beribadah aku menurut aku, bukan menurut engkau. Jadi menurut Allah. Kalau menurut Allah apa? Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan Quran? Rasulnya, ahli baitnya bisa. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Jadi keputusan mengenal Allah itu dengan Allah, ya, dengan perantaraan Rasul dan ahli baitnya, barulah kita bisa kenal Allah. Kalau kita mengenal Allah hanya diri kita sendiri mungkin susah. Diri kita banyak pengaruh. Kadang-kadang dipengaruhi oleh syaitan yang mengaku dirinya Allah, tak bisa ya. Jadi mengenal Allah dengan petunjuk Allah. Dalam kata lain, mengenal Allah dengan risalah Allah, dengan Allah juga. Itulah
petunjuk Allah. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada lain tanya, bagaimana pendapat? Kalau pendapat yang tadi boleh disampaikan secara benar saja. Amanah tahu ingin disampaikan dulu. Nah, tapi kesimpulan tadi kan untuk mengenal Allah itu tidaklah pakai ilmu, kan berarti kita harus mempelajari benar-benar Al-Quran secara detail, bukan sekedar membaca. Betul. Kalau membaca takkan dapat pahala. Sebab di situ ayat Quran, walaqad daratna li jahannama katsiran, kata dia. Jadi kami akan penuhkan neraka jahanam bagi orang yang tidak mau memahami ayat kami. Jadi perlu pemahaman nampaknya ayat itu. Wajib. Itu aja Pak Ustaz sementara. Ya itu sangat wajib mengenal ayat Quran. Ini katanya Al-Quran ini kita baca, maksud dipelajari, dan kita berahi, kita imani, maksudnya kita percaya, kita laksanakan dalam anggota tubuh kita. Jadi dalam kata lain, kita harus bisa membuat Quran itu berjalan. Nabi Muhammad dikatakan Allah itu Quran berjalan. Orang bertanya, Muhammad itu siapa? Al-Quran yang berjalan itu. Dia adalah orang mempraktik 100% Quran. Maka dikatakan Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Orang bertanya dengan Aisyah, apa akhlak Aisyah, akhlak Rasulullah? Dia jawab, kana hulu Quran. Jadi Aisyah sendiri mengaku akhlak Rasulullah itu Quran, bukan kepercayaan kita. Kalau kita akhlak itu menganggap mungkin budi pekerti, bukan. Akhlak itu bagaimana kita melaksanakan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa modernnya, bagaimana cara kita mengaplikasikan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.